Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacob Paulus dengan NIM 10324015 dari kelas Hukum Tata Negara A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hudud 1, hudud 2, kemudian ada jarimah Qisas dan Diyat, dan yang terakhir yaitu reformasi dan pacifikasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja ke materi pertama, yaitu hudud 1 dan hudud 2. Pengertian dari jarimah hudud. Jarimah hudud ini adalah tindak pidana dalam hukum Islam yang ancaman hukumnya telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman ini bersifat tetap atau ta'abud, tidak dapat diubah oleh siapapun. Tujuan utama dari penerapan hudud adalah menjaga maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu terdapat 5 poin, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu masuk ke jarimah hudud 1. Jarimah hudud 1 di dalamnya terdapat zina, qadzaf, dan sirbah. Poin pertama yaitu zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah, dilakukan secara sengaja dan sadar. Adapun jenis-jenis zina ini ada 2. Yang pertama ada zina qat'i dan zina majasi. Zina qat'i atau zina besar yaitu perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah yang sah. Kemudian sedangkan yang zina majasi atau zina kecil yaitu semua perbuatan yang mengarah pada zina seperti saling memandang, bersentuhan, dan lain-lain. Dasar hukum dari zina ini, untuk yang pertama yang dari Al-Quran terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat Al-Nur ayat 2. Dan juga dari hadis Nabi SAW dan ijma' dari ulama yang mengatakan bahwa zina itu haram hukumnya. Lalu ada syarat-syarat penerapan zina. Yang pertama, pelaku harus baligh, berakal, dan tanpa paksaan dengan penetrasi yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu dengan berupa pembuktian dari pengakuan 4 kali atau 4 saksi laki-laki yang adil. Lalu untuk sanksi dari zina ini, untuk yang belum menikah yaitu 100 kali cambuk dan pengasingan selama 1 tahun. Dan jika sudah menikah, sanksinya yaitu dirajam. Kemudian poin yang kedua yaitu qadzaf atau tuduhan zina tanpa bukti. Qadzaf yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah dengan dasar hukum Quran Surat An-Nur ayat 4-5. Adapun sanksi bagi pelaku qadzaf ini yaitu yang pertama 80 kali cambukan, kemudian yang kedua kesaksiannya tidak diterima dan dinyatakan fasik. Lalu poin yang ketiga yaitu sirbah atau mengonsumsi homer. Pengertian dari sirbah adalah kata syubah berasal dari bahasa Arab yang berarti minum. Dalam konteks hukum Islam, sirbah secara khusus merujuk pada perbuatan meminum minuman yang memabukkan atau mengandung alkohol atau homer yang berdampak pada hilangnya akal sehat seseorang. Adapun dasar hukum daripada sirbah ini yang dari Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Lalu juga dari hadis Nabi SAW dan ijma' atau kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa mengonsumsi homer adalah haram hukumnya. Lalu syarat penerapan hukum sirbah. Syarat penerapannya yang pertama yaitu pelaku harus baligh, berakal sehat, dan sadar bahwa perbuatan itu haram dan tidak dalam keadaan darurat. Sanksinya bagi pelaku sirbah ini yaitu cambukan sebanyak 40-80 kali.
Lalu ada jarimah wudhu 2. Jarimah wudhu 2 ini meliputi syarikoh, ridoh, bukhoh, dan hirabah. Yang pertama syarikoh. Syarikoh atau pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa hak. Dasar hukumnya di Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Lalu syarat-syarat syarikoh ini yang pertama, harta itu bernilai minimal 1/4 dinar. Kemudian yang kedua, diambil dari tempat penyimpanan tanpa unsur yang syubhat. Adapun sanksinya yang pertama, penggantian kerugian dan potong tangan. Potong tangannya kanan terlebih dahulu, kemudian jika mengulangi lagi kiri. Yang kedua yaitu riddah atau murtad. Ridha adalah keluar dari Islam secara sadar melalui ucapan, keyakinan, atau perbuatan. Dasar hukumnya yang dari Al-Quran ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 211 dan Quran Surat An-Nahl ayat 106. Lalu juga dari hadis Nabi SAW. Adapun syarat-syarat ridha ini, yang pertama itu pelaku harus sadar dan tidak dipaksa. Kemudian yang kedua, murtad karena keyakinan, ucapan, atau perbuatan yang nyata. Sanksinya bagi pelaku ridha ini, yang pertama, hukuman mati setelah diberi kesempatan untuk tobat selama 3 hari. Kemudian yang kedua yaitu putus hubungan pernikahan dan sosial. Lalu selanjutnya yaitu ada bukhoh. Bukhoh itu pemberontakan. Pengertiannya yaitu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dengan alasan politik. Dasar hukumnya di Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan juga dari hadis Nabi SAW. Sanksinya bagi pelaku bukhoh ini yang pertama yaitu ada tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan fasilitas publik, dan penawanan. Hukumannya bagi pelaku ini yaitu hukuman mati. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Contohnya seperti zina, pencurian, minum khamr, dan lain-lain. Hukumannya yaitu dijatuhi hukuman sesuai dari jarimahnya masing-masing. Kemudian poin selanjutnya yaitu hirabah atau perampokan atau terorisme. Pengertian hirabah yaitu perampokan atau pembegalan dengan kekerasan di jalanan termasuk terorisme. Dasar hukum dari hirabah ini terdapat di Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Dan sanksinya menurut Quran Surat Al-Maidah yaitu jika membunuh sanksinya hukuman mati. Jika merampok sanksinya potong tangan dan kaki secara bersilang. Kemudian jika membunuh dan merampok sanksinya dibunuh dan disalib. Lalu materi selanjutnya yaitu materi kisos dan niyat. Yang pertama ada pengertian jarimah kisos dan niyat. Jarimah kisos adalah tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh yang hukumannya setimpal. Kisos berlaku dalam kasus pembunuhan sengaja. Pelaksanaannya tergantung keputusan keluarga korban. Sedangkan niyat adalah kompensasi berupa harta yang dibayarkan kepada keluarga korban. Berlaku untuk pembunuhan tidak sengaja atau ketika kisos dimaafkan. Kisos itu bersifat personal dan bisa dimaafkan. Sedangkan niyat yaitu kompensasi materi sebagai bentuk ganti rugi. Kemudian ada bentuk-bentuk pembunuhan dalam Islam. Yang pertama yaitu ada pembunuhan yang disengaja.
yaitu yang dilakukan dengan niat membunuh menggunakan alat mematikan. Sanksinya berupa kisos, yakni dibalas dengan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh kembali jika keluarga dari korban ini menghendaki. Kemudian yang kedua yaitu pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja ini yaitu berniat mencederai tapi tidak untuk membunuh. Sanksinya diyat penuh dan kafarat. Yang ketiga yaitu pembunuhan tidak disengaja. Pengertiannya terjadi tanpa niat dan kesengajaan. Sanksinya dikenakan diyat dan kafarat. Lalu ada hukum dan sanksi kisos dan diyat. Yang pertama dari kisos dulu. Dari kisos yaitu hukum dan sanksinya merupakan balasan yang setimpal untuk pembunuhan yang sengaja. Sedangkan yang dari diyat yaitu hukum dan sanksinya berlaku jika pembunuhan tidak disengaja atau jika kisos dimaafkan. Besaran diyat dalam kasus pembunuhan yang disengaja yaitu 100 ekor unta, atau nilainya itu dapat disesuaikan dengan kondisi zaman atau lingkungan setempat. Lalu ada yang terakhir, ada hikmah penerapan kisos dan diyat. Hikmahnya itu yang pertama menjaga kehidupan dan mencegah kejahatan. Kemudian yang kedua memberikan keadilan kepada keluarga korban. Yang ketiga mendorong sikap memaafkan dan rekonsiliasi sosial. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan keseimbangan hukum dan kemanusiaan. Lalu materi selanjutnya yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia.